Halo teman-teman, jadi hari ini kami melakukan kunjung lapang di irigasi Karangtalun yang bertempat di Dusun Selingan, Desa Karangtalun, Kecamatan Ngunuar, Kabupaten Magelang. Daerah irigasi Karangtalun merupakan sistem irigasi lintas provinsi yang mencakup wilayah Kabupaten Klaten serta Kabupaten Sleman dan Bantul dengan luas lebih dari 3.000 hektar. Daerah irigasi Karangtalun terdiri dari 3 saluran induk utama, yaitu saluran induk Karangtalun sekitar 3 km, saluran Mataram, dan saluran Van der Wijk. Ketiganya berfungsi mendistribusikan air dari Sungai Progo ke lahan pertanian di hilir. Wilayah Magelang berada di bagian hulu dari Das Progo dan menjadi kawasan strategis dalam pengelolaan sumber air yang menyuplai sistem ini, terutama dalam memastikan debit air yang cukup dan berkelanjutan ke jaringan irigasi di provinsi lain. Di kawasan hulu inilah keseimbangan ekologi dan konservasi tanah menjadi sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap ketersediaan air di hilir. Air yang berasal dari saluran primer akan dialirkan ke saluran sekunder melalui saluran pembagi atau kanal. Bangunan utama dalam sistem ini seperti bendung Van der Wijk dan saluran Mataram dibangun pada masa kolonial Belanda sejak 1909. Saluran Van der Wijk memiliki panjang sekitar 3.831 meter, sedangkan saluran Mataram membentang hingga 30 km dari Sungai Progo sampai Sungai Opak. Beberapa struktur di sistem ini telah diterapkan sebagai cagar budaya baik oleh SK Pemerintah Provinsi DIY maupun oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Bangunan-bangunan tersebut termasuk prasasti dan struktur pengatur air seperti 4 pintu pengambilan utama sepanjang 800 meter, bangunan ukur dan sipon sepanjang 900 meter yang berguna untuk menyalurkan air melewati elevasi tertentu serta menyaring sampah agar tidak masuk ke saluran utama. Karangtalun dilakukan oleh BPWS yang menyusun rencana alokasi air tahunan berbasis Das Progo dengan menghitung distribusi air dari hulu ke hilir. Air digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk irigasi pertanian, air baku untuk PDAM dan juga suplensi ke kolam dan recharge air tanah. Perhitungan alokasi air disesuaikan dengan pola tanam musiman serta debit andalan yang dihitung dari pencatatan debit tahunan. Dalam pelaksanaannya, sistem ini cukup fleksibel. Saat musim hujan, air cenderung berlimpah, sementara di musim kemarau, meskipun debit Sungai Progo tetap stabil, sering terjadi kekurangan di lapangan karena kebocoran jaringan, pengambilan liar, atau pengaruh kolam dan sumur dalam. Saluran Mataram dan Van der Wijk memiliki karakteristik pertanian yang berbeda. Di saluran Mataram, tanaman yang dibudidayakan cukup beragam seperti padi, hortikultura, dan palawija, sementara di saluran Van der Wijk cenderung mendukung tanaman padi dalam jumlah besar dan juga terdapat banyak kolam untuk budidaya perikanan. Saluran Mataram memiliki fungsi unik sebagai saluran suplensi karena tidak memiliki jaringan sekunder, melainkan mengambil air dari 17 sungai yang dilintasinya. Di sepanjang saluran Mataram juga terdapat banyak bendungan kecil yang membentuk proses pembagian air ke lahan petani. Tentuan Permen PUPR nomor 12 dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan berkala. Pemeliharaan rutin meliputi kegiatan ringan seperti pembersihan saluran dan pemotongan rumput, sementara pemeliharaan berkala mencakup perbaikan struktural. Penilaian kondisi dilakukan menggunakan aplikasi PAXI, yaitu gabungan dari sistem PAI dan SI, untuk menentukan apakah suatu aset irigasi akan dipelihara rutin, berkala, atau direhabilitasi. Penilaian ini mencakup jaringan utama, primer, sekunder, serta aspek fisik, dokumentasi, dan personel pengelola, juru atau pengamat. Dengan cakupan lebih dari 3.000 hektar, sistem ini terdiri dari sekitar 80% jaringan utama dan sekunder, serta 20% jaringan tersier. GAA atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air telah terbentuk di wilayah saluran Van der Wijk dan direncanakan akan dibentuk juga di saluran Mataram. Proses pengusulan pola tanam dilakukan melalui pengisian belangko urusan 1 yang kemudian dibawa ke forum Polmir dan menghasilkan SK Gubernur sebagai dasar pelaksanaan pembagian air.
Rencana pengelolaan air juga mencakup kebutuhan spesifik tanaman, misalnya untuk padi digunakan satuan kebutuhan air berdasarkan fase pertumbuhan seperti 1,2 liter per detik per hektar untuk tanam awal, 1,8 untuk fase pertumbuhan, dan seterusnya. Efisiensi air di sistem ini saat ini diperkirakan sekitar 35%, meskipun masih terus diteliti untuk mengetahui angka kehilangan air secara total, termasuk dari struktur yang bocor, pengambilan liar, maupun faktor konservasi. Adaptasi menyeluruh pada saluran induk maupun sekunder, termasuk bangunan hulu baru di hilir, dan pembuatan landscape pengatur air. Selain itu, pengelolaan lumpur di kantong lumpur dilakukan secara visual dan dibuang dengan cara membuka pintu penguras secara berkala. Untuk penggelontoran, pembukaan dilakukan saat hujan reda atau banjir surut. Sebagian besar dari sistem konservatif pengelolaan air yang bertujuan menjaga kualitas dan kelangsungan suplai air tanah. Nah, itu dia teman-teman kegiatan kunjung lapang kami di daerah irigasi Karangtalun. Terima kasih yang sudah menonton. See you.